Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kembali lagi di kelas konseling mental health. Pada episode kali ini kita akan membahas atau mempelajari atau membahas intinya tentang sekolah formal atau homeschooling. Wah, ini kemarin-kemarin homeschooling sempat naik karena pandemi. Ada orang tua yang takut anaknya terpapar virus COVID, terus akhirnya homeschooling dan semacamnya. Di episode kali ini masih dengan narasumber yang sama, yaitu ada Mas Rizal dan ada Mbak Nisa. Oke, langsung saja ke materi atau langsung ke tema pada hari ini. Menjadi orang tua itu pasti ingin menyekolahkan anaknya ke sekolahan yang terbaik gitu. Nah, ada beberapa orang tua yang masih bingung tentang apakah mau homeschooling atau sekolah formal gitu. Tapi kadang orang tua ini kurang yang menjadi masalah. Orang tua ini kadang tidak mengerti kebutuhan si anak atau bahkan tidak tahu kebutuhan si anak itu sebetulnya untuk sekolah formal atau homeschooling gitu. Nah, tentunya dari homeschooling atau sekolah formal ini ada perbedaan dan ada plus minusnya masing-masing. Nah, di sini kita akan bahas tentang pengaruh-pengaruhnya homeschooling dan sekolah formal terhadap mental si anak itu bagaimana. Yang pertama, perbedaan dari homeschooling dan sekolah formal itu yang saya tahu sekolah formal itu ya sekolah-sekolah biasa yang berangkat berangkat ke sekolah, terus kemudian berangkat ke sekolah dan pembelajaran yang seperti biasa. Nah, kalau homeschooling itu pendidikan model alternatif pendidikan dari pendidikan Indonesia. Sebenarnya belum ada arti khusus dari homeschooling sendiri. Tetapi pada awalnya homeschooling ini berada di jalur informasi karena pure difasilitasi oleh orang tua. Namun dalam perkembangannya homeschooling telah banyak menjadi komunitas, bahkan dikembangkan oleh lembaga pendidikan non formal agar bisa diakui. Nah, yang kita bahas dari homeschooling sama sekolah formal itu, yang pertama saya mau tanya ke Mbak Nisa dulu, ini sebagai ibu pembelajar. Kalau jenengan sendiri Mbak Nisa, dengan adanya homeschooling dan sekolah formal ini, kayak yang pertama yang tak tanyain, kalau jenengan itu lebih srek ke mana, ke homeschooling atau sekolah formal? Terus kemudian alasannya kenapa kok jenengan itu lebih ke maksudnya lebih srek ke sekolah yang formal atau homeschooling tersebut? Monggo. Oke, jadi sebelum menjawab lebih serak memilih homeschooling atau sekolah, kita perjelas dulu esensi dari homeschooling itu sendiri. Jadi homeschooling itu adalah pendidikan berbasis keluarga. Jadi orang tua menjadi penanggung jawab penuh atas proses pendidikan anak-anaknya. Ini masuk ke dalam jalur pendidikan informal. Jadi suatu pilihan untuk belajar tanpa bersekolah berbasis keluarga. Itu esensi dari homeschooling itu sendiri. Jadi kalau di sekolah kita memasrahkan atau menitipkan anak ke sekolah, ke lembaga, lalu anak mengikuti proses belajar itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh sekolah, kurikulumnya, pendidikannya, pelajarannya. Sedangkan homeschooling itu kita sebagai orang tua bertanggung jawab sendiri. Jadi kita bisa customize sendiri, Mas. Kita bisa otak-atik sendiri, tergantung sebenarnya goal besarnya kita apa. Kenapa anak ini memilih atau anak ini kita pilihkan untuk menjalani proses homeschooling. Jadi itu dulu, diperjelas dulu. Jadi homeschooling itu bukan lembaga ya, Mas. Jadi itu pendidikan berbasis keluarga. Jadi homeschooling dari satu keluarga ke keluarga lain, homeschooling keluarga A atau
homeschooling keluarga B pasti akan memiliki teknik yang berbeda karena tiap keluarga kan punya goalnya masing-masing berbeda. Jadi bukan kita menitipkan anak ke lembaga berlabel homeschooling, tapi kita sendiri sebagai orang tua bertanggung jawab penuh atas proses pendidikan anak itu sendiri. Seperti apa proses belajarnya juga kita bebas menentukan. Seandainya kita merasa butuh untuk mengundang guru privat, kita boleh panggil. Seandainya kita merasa proses homeschooling itu goal besarnya kita ingin anak salah satunya memiliki ijazah kesetaraan, berarti kita harus nanti ikut PKBM. Tapi ada juga keluarga homeschooling yang tidak merasa perlu memiliki ijazah dan itu juga tidak apa-apa. Yang pasti kan esensinya di sini anak belajar. Jadi homeschooling atau sekolah itu sebenarnya adalah alat, bukan tujuan utama kita. Alat untuk anak-anak ini belajar. Seperti itu. Jadi kalau mau memilih lebih serak mana homeschooling atau sekolah, itu dua pilihan yang sah-sah saja untuk dipilih. Sekolah boleh, homeschooling juga boleh. Yang pasti kita tahu kenapa ya kita menyekolahkan anak-anak, itu dulu kita sebagai orang tua harus memikirkan itu. Jangan-jangan kita menyekolahkan anak karena anak lain sudah sekolah. Cuman sekedar karena alasan itu. Jadi kita harus tahu dulu kenapa ya anakku sekolah. Dan sebenarnya apa sih yang kita cari di sekolah? Dan homeschooling juga seperti itu. Kenapa ya anakku aku arahkan untuk menjalani homeschooling saja? Goal besarnya apa ya? Jadi sekolah ataupun homeschooling yang pasti kita harus tahu sebenarnya apa sih tujuan kita menyekolahkan anak? Apa sih tujuan kita menghomeschoolingkan anak? Jadi kita bisa jawab kira-kira apa ya jawabannya? Itu sih Mas. Dari kita masing-masing bisa menjawab kira-kira apa tujuan besarnya kita menyekolahkan anak atau menghomeschoolingkan anak. Itu dulu kurang lebihnya. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Jadi berarti homeschooling itu intinya tadi adalah pendidikan keluarga dari masing-masing keluarga gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rizal sendiri ada mau menambahkan atau memberikan informasi yang mungkin saya belum tahu atau mau memberitahu ke teman-teman, monggo, tentang homeschooling dan sekolah formal. Oke, terima kasih waktunya. Suara saya masuk nggak ya, Mas Lana? Oke, gini, homeschooling itu menurut Undang-Undang Cipta dan Permendikbud tahun 2019 nomor 129 itu sudah resmi dari tahun 2014 dibolehkan. Itu peraturan menterinya nomor 129. Dan apa perbedaan homeschooling sama sekolah formal? Semua pasti tahu ada plus dan minusnya. Ini yang paling penting, plus dan minusnya antara homeschooling dan sekolah formal. Satu, homeschooling itu waktunya fleksibel dan bisa diatur orang tua karena berbasis keluarga. Jadi terserah mau hari ini pelajarannya apa, mau kerjain apa, belajar apa, terserah. Yang penting benar tadi yang dikatakan narasumber sebelumnya, goalnya apa, nanti terus targetnya apa, nantinya itu apa. Materinya lebih leluasa, bisa kejar target atau yang penting paham betul, bukan sekedar tahu tapi paham betul-betul. Terus manajemen sosialnya orang tua yang bikin. Nah ini yang agak susah, manajemen sosialnya nantinya yang homeschooling. Nah itu perbedaan kelebihan dan kekurangannya. Ada lagi juga standarisasi kurikulumnya yang belum standar untuk homeschooling itu sendiri. Tapi ketika kita mengacu pada standar yang ada, bisa kita adopsi untuk diterapkan di homeschooling. Tapi jadinya kelebihan yang awal waktu fleksibel terus materi yang leluasa itu jadinya hilang. Itu padahal kelebihan dari homeschooling itu sendiri. Ketika mengambil standarisasi kurikulum yang berjalan di sekolah formal. Dan yang kurangnya melatih kompetitif ketika usia sebaya ya, umpama anak saya usia 8 tahun, saya cuma ngajar anak saya yang usia 8 tahun satu ini, bukan kembar soalnya, nah itu jadi kurang ada kompetitif. Dan di dunia nyata kita butuh itu untuk kompetitif tadi itu yang kurang, tapi bisa diatasi juga dengan orang tuanya ketika sama adiknya seperti apa, ketika sama kakaknya seperti apa,
cuma bisa diakali sebenarnya. Dan saya setuju dengan pendapat dari Mbak Anissa tadi, ini itu berbasis keluarga, jadi goalnya mau kemana dan mau perlu ijazah sah atau tidak. Ketika perlu ijazah, tetap kita bisa ikut ujian kejar paket, nanti mendapatkan jalur sesuai syarat yang mau diikutkan, atau seperti apa. Nah, saya sendiri dari segi psikologis atau seperti praktisi saya sendiri, ini yang jadi apa ya, dari bawah yang saya tebalkan lurusnya, itu ketika homeschooling itu lebih resiko rendah terhadap gangguan psikologi. Satu, dia risiko rendah terjadinya bullying karena nggak ada teman yang lain. Yang bully siapa? Terus risiko rendah terjadinya depresi karena yang ngajar kan orang tuanya, dan orang tuanya insya Allah tahu kemampuan dari anaknya seperti apa. Jadi tidak terjadi penyakit tersebut. Terus yang lainnya itu lebih risiko rendah terjadi penyakit psikologis ketika homeschooling. Tapi ketika itu sekolah formal akan lebih risiko tinggi terjadinya bullying, depresi, dan lain sebagainya. Yang itu mengganggu psikologis anak. Dan inti dari semuanya aslinya peran orang tua. Dewasa ini banyak kasus-kasus baik itu sekolah formal ataupun homeschooling yang terjadi kekerasan verbal, kekerasan fisik, baik itu ada kekerasan seksual juga yang dilakukan oleh guru terhadap anak muridnya, baik itu guru privat homeschooling ataupun guru formal di sekolah formal. Itu yang kita garis bawahi. Saya mohon untuk orang tua lebih aktif dalam menjaga dan dalam proses belajar mengajar. Mungkin dia harus mengenal betul siapa wali muridnya. Jadi ada perhatian khusus di situ. Wali murid akan menandai, oh ini anaknya Pak ini, dia akan orangnya itu dan sebagainya. Atau ketika di rumah, jangan sampai kebablasan ketika percaya dengan guru les, guru privat. Jangan sampai. Dan apapun itu, ketika dia belajar harusnya di tempat yang bisa kita lihat bersama. Mungkin di ruang tamu, ruang tengah, jangan sampai di kamar, itu privasi. Jangan sampai. Walaupun sudah percaya banget ya, tetap jangan sampai seperti itu. Karena kita tidak tahu dimanapun bisa terjadi. Tapi ketika kita monitoring bareng-bareng, insya Allah itu lebih aman. Dan yang sangat jadi PR itu ketika sekolah formal. Ada kasus yang baru-baru ini terjadi di Jawa Timur kalau nggak salah, yang guru BK itu melakukan kekerasan seksual pada anak muridnya yang dibantu oleh tukang kebunnya. Nah itu sangat riskan sekali. Saya kasih catatan untuk para orang tua, mohon sangat aktif dalam grup sekolah mereka dan kenali betul wali muridnya. Kritis sama wali muridnya, tanyakan selalu kegiatan dari sebagainya. Tidak masalah ketika dia omong rewel, tidak masalah. Itu demi kebaikan anak kita. Mungkin cukup tambahan dari saya. Oke, terima kasih Mas Rizal, tadi sudah disampaikan tentang plus dan minus dari homeschooling itu sendiri. Nah, kemudian sebenarnya berarti kalau kita lihat dari plus dan minus atau kekurangan dan kelebihan dari homeschooling itu sendiri, orang tua ini sebelum menyekolahkan anak atau anak agar maksudnya untuk belajar anak itu tentunya harus mengetahui kebutuhan si anak itu dulu gitu ya. Maksudnya kayak anakku nek semisal tak sekolah yang formal, kira-kira piye ya, maksudnya apakah dia siap dengan segala macam tadi yang sesuatu hal sing ada di sekolah formal, atau semisal oke toh ya anakku kudune tak sekolah ning sekolah formal deh karena ketok anakku ke kuper iki kurang pergaulan pin dia bisa bergaul dengan teman-temannya atau seperti apa. Terus gini Mas, kan sekarang Mas dan Mbak ya, sekarang orang tua kadang
kadang anak-anak di sekolah ke dengan gini, saya pernah dapat pengalaman, itu bukan di saya sendiri sih, tapi di ponakan saya. Jadi orang tuanya itu ketika anaknya mau sekolah itu ada dua versi ini. Jadi ponakan semua dilalah. Yang satu itu ketika anak ini mau sekolah itu dipersilakan untuk milih sekolah dewe. Jadi dilihatkan ke sekolah terus kemudian oke, kamu mau sekolah di sekolah A atau sekolah B. Terus kemudian yang satunya orang tua ini, wah, bagi orang tua sekolah yang baik itu yang A atau yang B gitu. Jadi si anak ini dipaksa untuk sekolah seperti itulah. Terus kemudian sebenarnya penentuan untuk sekolah anak untuk homeschooling atau kemudian untuk sekolah formal itu harus dilihat dulu nggak kalau dari kebutuhan si anak ini. Kalau dari Mas Rizal dulu, monggo. Oke, ada dua tadi ya kasusnya. Satu memilih sekolah sendiri, satunya pilihan dari orang tua. Ini kita masih hampir sama bahasa sebelumnya. Harapan orang tua versus kemampuan anak. Nah, orang tua yang benar-benar tahu anaknya, harusnya tahu kemampuan anaknya gimana. Tidak berharap lebih dari anaknya, tapi berdoa lebih untuk anaknya dan tahu kemampuannya sebatas seperti apa dan kita ingin kembangkannya seperti apa. Contoh sekolah formal atau homeschooling, terus sekolah formal yang backgroundnya agama atau umum dan lain sebagainya, atau malah kita berkumpul aja atau mondok kalian dan itu semua tergantung orang tua. Ingat, harapan orang tua, kemampuan anak, terus doa yang lebih. Di situ sangat berperan sekali. Kita tahu anak saya stresan ketika di pressure itu stresan. Suruh ini jam sekian harus selesainya, udah langsung masuk mood. Nah, itu harus seperti apa? Ada treatment tersendiri untuk anak tersebut atau bisa ini kalau mau tenangnya mayang-mayang baik. Ketika digerakin aja udah gak mampu saya. Harus seperti apa? Atau harus berkumpul atau malah mondok sekalian. Coba ketika digerasi orang lain seperti apa dan. Tapi ingat, semua ini bermuara ke orang tua sebenarnya. Ingat, Nabi Umatina Madrasatul Ula. Seorang ibu itu sekolah pertamanya anak. Nah, yang pintar harusnya ibunya dulu nih, pelan-pelannya dulu terutama ibu. Ibu harus dekat sama anak satu dan harus pintar, tahu celahnya anak, tahu lebihnya anak, gimana untuk kita nantinya mengarahkannya kemana yang sesuai, tidak memberatkan, tapi mengeksplor kemampuan anaknya lebih biar jadi sesuatu yang seperti kita harapkan dan kita doakan. Itu banyak treatmentnya. Ketika dibahas di sini detail, kayaknya nanti tidak nyampe waktunya. Nanti monggo disampaikan sama Mbak Nisa, dibantu saya. Ketika lain-lain perlu konsultasi anak saya sebenarnya seperti apa ya Mas dan sebagainya, bisa calling saya aja. Nanti saya ada uji juga untuk anak saya. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih buat Mas Rizal. Berarti intinya sebenarnya ibu ini dari pihak ibu harus mengenal dulu anaknya maksudnya mengenal untuk mengetahui kebutuhan si anak itu seperti apa gitu dari Mas ya. Nah, di sini ada ibu juga, ada Ibu Khairunisa. Nah, kemudian kalau dari siapa Mbak Nisa ini, terus kemudian dengan segala plus dan minus tadi yang sudah disampaikan dari Mas Rizal sendiri gitu. Ini balik yang kayak yang saya tanyakan di awal tadi, sebenarnya kalau kan plus minus tadi, terus kemudian bisa nggak kalau seumpama kekurangan dari homeschooling terus nanti diisi dengan apa gitu atau gimana Mbak? Mas, monggo.
eh, meluruskan tadi yang kata Mas Rizal, bagaimana ya sosialisasi anak-anak homeschooling. Jadi kalau anak kita sekolah formal, sosialisasinya lintas usia, anak kelas 1 sama kelas 1, kelas 2 sama kelas 2, seterusnya. Tapi kalau anak kita homeschooling, menjalani pendidikan rumah, artinya kita menjalani sosialisasi lintas usia. Karena anak ini tidak bersekolah di sekolah formal, otomatis kita punya banyak waktu bersama anak. Contoh kecil mungkin ketika pagi anak kita ajak ke pasar, dia bertemu tukang sayur, dia bertemu tukang parkir, dia bisa mengobrol dengan siapapun, dan kelebihan dibalik mungkin kebingungan orang-orang tentang kalau homeschooling nanti sosialisasinya gimana ya. Di riset sendiri ada riset yang mengatakan bahwa justru anak yang berhomeschooling itu justru lebih mudah untuk bersosialisasi karena setiap harinya dia bertemu dengan banyak orang dengan lintas usia. Contoh kecil gini, ketika kita dulu waktu SD, Mas, ketemu keluarga besar, terus kita bertemu dengan wak-wak kita atau bude kita. Biasanya kita canggung ya, Mas. Nah, tapi ternyata anak-anak yang menjalani homeschooling itu karena dia sering bertemu dengan orang yang lebih tua, dengan omnya, dengan guru lesnya, dengan teman lesnya yang mungkin tidak seusia, justru dia lebih mudah untuk bergaul, ngobrol, membuka obrolan. Itu salah satu kelebihan anak-anak yang menjalani homeschooling karena dia memiliki sosialisasi lintas usia. Terus balik ke pertanyaan tadi, bagaimana memilihkan apa tadi Mas, plus minus atau memilihkan sekolah dulu. Maksudnya memilihkan sekolah terus kemudian ketika memutuskan untuk di pendidikan formal atau homeschooling itu untuk mengisi dari kekurangan itu loh Mbak, maksudnya. Oke. Kekurangan. Jadi balik lagi, sebelum homeschooling ataupun sebelum sekolah, sebenarnya tujuan pendidikan anak kita sendiri itu apa? Itu dulu mungkin yang harus dirumuskan. Kalau sekedar aku mau milih sekolah A karena favorit, aku mau memilih sekolah B karena ekstrakurikulernya banyak, sebenarnya itu kan hal-hal yang mungkin tidak terlalu prinsipil untuk pendidikan anak-anak kita. Jadi kita harus refleksi dulu sebenarnya tujuan besarnya anakku sekolah atau homeschooling itu apa ya? Tujuan belajar yang utama itu kan sebenarnya pendidikan dan karakter yang baik. Nah, alatnya bisa menggunakan homeschooling ataupun memilih untuk sekolah formal. Tapi balik lagi, ketika sekolah formal kita punya ketakutan, anak dibully, anak bertemu dengan hal-hal yang di luar kontrol kita, anak bertemu orang-orang yang di luar kendali kita. Balik lagi, pendidikan sejatinya awal itu kan dari rumah. Jadi kita bangun pondasi yang benar dulu, pondasi yang baik dulu, tentang nilai-nilai yang baik, tentang norma-norma, tentang pelajaran agama, tentang sopan santun di rumah. Jadi apapun nanti ketika anak terjun di sekolah ataupun anak homeschooling lalu dia mengikuti les macam-macam, ikut pertandingan keluar kota misalnya, anak punya dasar yang kuat untuk menghadapi orang yang mungkin kurang baik, untuk menghadapi situasi yang sulit, untuk menghadapi bulian dan sebagainya. Balik lagi, pendidikan utama itu di rumah, tapi untuk hal-hal yang mungkin kita tidak bisa berikan ke anak karena keterbatasan kita bisa sekolahkan anak. Jadi kita punya alat bantu yang namanya sekolah, kita meminta tolong ustadz atau ustadz, pak guru. Tapi ketika kita memiliki goal besar, misalnya anakku mau jadi hafid saja, jadi fokus menghafal Al-Quran, jadi aku memilih homeschooling saja. Jadi kita sudah tahu nih, titik finalnya apa, tinggal tekniknya seperti apa, kita sesuaikan dengan anak, bagaimana cara belajarnya dia, bagaimana dengan aspek fisiologisnya, kalau belajar pagi kira-kira sudah siap belum ya, kalau malam kira-kira kecapean tidak ya. Jadi balik lagi, tentukan dulu goal besarnya apa, anakku sekolah, goal besarnya apa, anakku menjalani homeschooling. Jadi pilihan apapun boleh kita ambil, asal kita tahu
sebenarnya apa alasan itu dibalik kita mengambil keputusan itu. Karena homeschooling sendiri kan juga memiliki banyak sekali goal besar. Kalau kita ingin anak-anak ini jadi atlet, pada akhirnya kan kita tidak terlalu memikirkan atau memusingkan hal-hal akademis. Tapi balik lagi tergantung value besarnya apa. Jadi pilihan apapun boleh Mas, asal kita jelas goalnya kemana seperti itu. Oke, berarti intinya harus ada goal besar dulu yang disiapkan gitu ya. Jadi ojo nganggo mau pilih sekolah-sekolah tok, tapi sebenarnya ora ngerti tujuannya mau kemana gitu kan berarti Pak ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan masuk. Kalau jadi ini dari Mbak Nisrohati. Dia tanya gini, ini pertanyaannya mungkin nanti bisa dijawab dari Mas Rizal sama Mbak Nisa. Kalau di homeschooling, pembelajarannya itu lebih menekankan ke karakter anak atau enggak cuma itu gitu. Inti pertanyaannya kayak gitu. Kalimatnya kayak angel dipahami soalnya. Kalau di homeschooling pembelajarannya lebih menekankan karakter anak, cuman gitu tuh. Berarti coy mungkin kan apakah cuman menekankan ke karakter anak atau yang lain-lain juga gitu. Dari Mbak Nisa dulu, monggo. Ya, jadi tujuan esensi utama dari pendidikan itu kan ilmu pengetahuan dan karakter yang baik, bukan semata nilai di atas raport ataupun ijazah. Jadi apakah homeschooling cuma mengejar karakter? Iya, di homeschooling ataupun sekolah seharusnya kita berfokus untuk menjadikan anak-anak ini memiliki karakter yang baik. Jadi tidak cuma di homeschooling, di sekolah pun harus seperti itu. Dan juga pengetahuan yang baik. Cuman bagaimana cara memberikan pendidikan ataupun pelajaran ke anak itu, kita sesuaikan dengan cara belajar anak itu sendiri. Kalau di sekolah mau tidak mau, ya kita harus menggunakan cara belajar yang seperti itu, yang klasik, yang harus mendengarkan instruksi dari guru dulu. Sedangkan di homeschooling, kita bisa belajar sambil bermain, misalnya ketika ingin berhitung, ataupun kita bisa belajar geografi sambil membaca buku-buku yang sebenarnya itu bisa dikategorikan buku bacaan sejarah. Jadi mungkin kita membaca satu buku Ramayana, dari satu buku Ramayana itu ketika kita menjalani homeschooling, kita bisa belajar tentang bagaimana karakter atau budi pekerti yang baik. Kita juga bisa belajar sejarah tentang Ramayana itu sendiri, tokoh-tokohnya. Kita bisa belajar banyak hal dari satu buku. Ataupun ketika dari satu proyek, misalnya. Ketika kita membuat proyek untuk membuat sebuah acara mini gathering atau mini seminar untuk teman-teman yang juga menjalani homeschooling, di situ juga kita tidak hanya membuat satu acara, tapi dari satu acara itu kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak dari sharing teman-teman misalnya. Jadi tujuan dari homeschooling apakah hanya untuk karakter saja, homeschooling atau sekolah adalah proses pendidikan yang seharusnya membuat anak-anak ini memiliki pengetahuan yang bagus, pengetahuan yang baik, memiliki karakter yang baik, memiliki ilmu yang luas, namun memiliki jiwa atau budi pekerti yang membumi. Seperti itu sih Mas. Apapun pilihan alatnya sekolah ataupun homeschooling, harusnya memiliki tujuan yang sama-sama mulia. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ke Mas Rizal mau menambahkan atau menanggapi, monggo. Kalau saya kembali ke goals yang mau didapat itu seperti apa? Kan ketika homeschooling itu lebih fleksibel, materinya juga lebih leluasa. Ketika mau seperti pendidikan formal, nggak apa-apa, yang penting pakai cara pendidikan di rumah. Cara pengajaran di rumah seperti apa, seperti itu. Tapi ketika dia ingin mengejar nilai rapot atau ijazah, silahkan. Tapi dengan cara lebih leluasa dan fleksibel. Yang penting mengejar anak paham betul, bukan hanya tahu saja. Ketika sekolah formal kan
satu guru untuk 40 siswa, 30 siswa, itu mencari betul kan susah. Orang tahu aja beberapa, buktinya ranking 1, 2, 3, enggak ada ranking 1, 10 anak, enggak ada satu kelas itu. Yang satunya satu aja. Tapi ketika di homeschooling, ranking satunya bisa satu, bisa bareng-bareng, bisa banyak, dan sebagainya. Karena gurunya orang tuanya itu sendiri, atau ketika dia keberatan, bisa manggil orang dari luar. Temennya si ibu itu, atau bapak itu, atau guru yang di luar jadi guru di formal, dan lain sebagainya. Yang penting dengan permintaan kita, anak ini ingin belajar aljabar atau ingin belajar apa dan sebagainya, lebih fleksibel, tapi goalnya maunya seperti apa? Seperti anak di sekolah formal kah, mau karakter saja kah, atau mau yang tadi dibilang Mbak Nisa, jadi habis saja. Itu terserah goalnya mau seperti apa, mau dididik anaknya maunya yang seperti apa, lebih fleksibel seperti itu. Ya, cukup dari saya. Oke, terima kasih Mas Rizal sama Mbak Nisa. Buat Mbak Nisrohati tadi pertanyaan sudah dijawab. Dengan Mas, karakter ada ya sebenarnya. tambahan Monggo, sedikit monggo. ya. Monggo. Tadi lupa harusnya dijelasin. Jadi kalau kita menjalani proses homeschooling, kita punya banyak metode yang bisa dilakukan. Balik lagi itu tentukan dulu goal besarnya apa. Jadi di teman-teman homeschooler itu kita punya banyak jalan untuk menuju goal itu. Kita bisa memakai metode school at home. Jadi seperti belajar di sekolah, namun kita belajar akademisnya di rumah. Untuk waktunya fleksibel, tergantung kesepakatan bersama anak, tergantung waktu di rumah seperti apa, ketika orang tua bekerja mungkin bisa disesuaikan. Itu bisa memilih metode school at home. Ada juga unschooling, itu rada ekstrim kalau unschooling. Kalau unschooling jadi kita orang tua cuman menjadikan fasilitator anak, jadi anak mau belajar apapun kita fasilitasi semua. Dan itu biasanya anak unschooler itu tidak mementingkan atau tidak terlalu membutuhkan ijazah. Jadi ada satu teman anak saya itu unschooling, jalani unschooling, jadi dua anaknya ini aktif sekali, dia senang sekali berolahraga, akhirnya dia memilih jalur ke olahraga itu sendiri. Akhirnya sekarang yang besar jadi stuntman, yang besar jadi stuntman, yang kecil jadi atlet wushu. Itu boleh juga, tergantung goal besarnya apa. Ada juga yang berfokus ke karakter, pemuliaan karakter anak, namanya metode Charlotte Mason. Nanti teman-teman bisa lihat di website Charlotte Mason, seperti apa itu metode Charlotte Mason. Ada juga Waldorf, ada Montessori. Jadi ketika kita ingin menghomeschooling-kan anak-anak, kita harus men-challenge diri kita sendiri dulu untuk banyak belajar, banyak membaca, banyak mencari tahu. Yang paling penting merubah dulu sudut pandang kita, paradigma kita tentang apa itu belajar. Yang di masyarakat sudah terlanjur berkembang, orang-orang kalau tidak sekolah itu ya tidak belajar. Jadi anak yang nggak sekolah itu ya nggak belajar. Nah itu yang harus kita rubah dulu, kita harus rubah paradigma itu, jadi paradigma baru dulu bahwa belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja, menggunakan cara apapun, asal itu baik, asal itu membuat anak nyaman, asal itu untuk menuju goal besar kita, boleh dilakukan. Jadi ketika ingin memilih menjadi homeschooling yang notabene itu sedang berada di jalan sunyi karena sekolah formal itu banyak sekali sedangkan homeschooler itu masih sedikit. Kita tidak boleh gentar untuk berjalan di jalan yang sepi. Jadi ibarat kata kalau sekolah itu kita lewat jalan tol mulus karena semua orang menjalani proses itu. Tapi kalau homeschooling itu babat alas, mau tidak mau ya harus belajar. Orang tuanya belajar, anaknya juga ikut belajar. Seperti itu, Mas. Tambahannya. Oke, terima kasih buat Mbak Nisa. Berarti intinya bagi orang tua satu, cari informasi sebanyak-banyaknya, maksudnya tentang pendidikan itu apa atau belajar itu apa belajar ke hanya sekedar mangkat nganggo seragam ning sekolahan kok kuwi apa gitu. Jadi
bisa dicari mesti buat orang tua di sana bisa apa namanya mencari tahu tentang pembelajaran itu mungkin dari buku atau mungkin dari internet atau mungkin dari uh, pusat kegiatan pembelajaran sing lebih lebih yang lebih maksudnya yang enggak mainstream gitu yang agak anti mainstream kayak gitu atau mungkin tanya langsung ke orang-orang yang sudah terjun di dunia pendidikan homeschooling atau semacamnya sama Mbak Nisa juga ini mau bertanya-tanya bisa juga terus kemudian yang berarti uh, dari semua yang kita bahas pada episode kali ini mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa keputusan untuk menyekolahkan anak itu di sekolah formal atau di rumah atau homeschooling itu ya tergantung orang tua. Tentunya tadi goals-nya mau seperti apa dulu gitu kan. Dengan metode maksudnya dengan orang tua ini mau membuat si anak atau maksudnya membuat mengarahkan si anak ini mau kemana gitu. Terus kemudian jangan lupa juga untuk menanyakan pendapat anak apa yang ia inginkan. Terus kemudian jika anak sangat ingin, nek seumpamanya anak pengen akhirnya orang tua pengennya homeschooling gitu, tapi ternyata si anak pengen sekolah formal itu, ya, itu berarti deh. Kemudian si orang tua pengennya homeschooling, terus kemudian si anak ke yomoh pak aku homeschooling aku ora duwe kanca terus piye dan semacam itu orang tua bisa maksudnya nek memaksa gimana? Berarti ini ke Mas Rizal. Boleh nggak pemaksaan pendidikan terhadap anak gitu? Tak kira udah disimpulkan itu mau close, ternyata ada pertanyaan lagi. Iya, aku nembe ngeh ya dari tadi Mas. Sebelum ditutup di sini terakhir. Kan kadang juga ada orang tua yang memaksa anaknya mau gimana gitu ya. Iya, intinya kita sebagai orang tua inginkan anak kita anti bullying, anti depresi, anti psikologisnya terganggu itu anti jangan sampai seperti itu. Berarti kita harus bikin anak kita itu tahan banting intinya kan seperti itu. Nah, atau meminimalisir terjadinya hal seperti itu yang mengakibatkan adanya bullying, depresi dan sebagainya. Nah itu dari itu semua jenengan bisa tarik tuh. Saya mau kasih homeschooling kah, sekolah formal kah, atau yang lain. Nah ketika ada pemaksaan itu jenengan berarti bullying anak Anda sendiri toh. Ya itu malah nggak bagus. Tujuan Anda sendiri itu awalnya apa? Seperti itu. Nah, menurut saya apapun pilihan sekolahnya, yang penting itu belajar. Dan belajar itu tidak melulu di sekolahan. Intinya itu. Kalau baru ilmu, menalah ilalah. Carilah ilmu itu dari bulan sampai yang lain. Kita pun yang sudah tua terus belajar. Apalagi untuk anak-anak ya. Kita ajarkan juga seperti itu. Saya seperti itu cukup Mas. Oke, berarti semisal anak ewak ya jadi paksa. Tujuannya homeschooling ben anak era dibully, tapi kowe maksa, yo kuwi bully juga pada bayane kan gitu. Oke, berarti kunci utamanya adalah bagaimana para orang tua itu mampu berkomunikasi yang dengan baik, terus memahami kemampuan anak. Terus kalau semisal akhirnya sekolah di formal, berarti komunikasi dengan guru itu harus sebaik mungkin biar tahu perkembangan dari anak seperti apa. Oke, terima kasih buat para narasumber yang sudah menyampaikan banyak ilmu tentang homeschooling, karena jujur saya pribadi kurang paham tentang homeschooling itu apa. Jadi istilahnya udah dengar dari dulu, tapi akhirnya baru tahu apa sebenarnya homeschooling itu baru sekarang. Terima kasih buat para narasumber. Oh ya, jangan lupa video ini bisa ditonton di channel Sekolah Sogan dan Rizal Hypno Center. Oke, buat kalian tak ingatkan lagi kalau seumpamanya punya saudara, punya teman, punya kakak adik atau siapapun yang mempunyai masalah mental atau semisal butuh apa, bisa langsung hubungi Mas Rizal karena beliau ini seorang hipnoterapis dan biasa menangani orang-orang bermasalah. Nah, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share karena ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang lain.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.